Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, untuk hari ini pada mata pelajaran matematika peminatan, kita akan mempelajari submateri kita yang terakhir di semester 1 ini, yaitu mengenai penggunaan turunan fungsi trigonometri. Oke, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu mengenai titik stasioner. Apa itu titik stasioner? Kita lihat definisinya. Misalkan X sama dengan A adalah titik stasioner dari fx. Nilai A menyebabkan turunan pertama fungsi f bernilai 0 atau f aksen A sama dengan 0. Jadi titik stasioner itu adalah titik yang menyebabkan turunan pertamanya ini bernilai 0. Ya, di sini kita sudah tuliskan. Jadi titik stasioner adalah titik yang menyebabkan f aksen x itu sama dengan 0. Turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, langkah-langkah untuk menentukan titik stasioner. Yang pertama, kita menentukan turunan pertamanya terlebih dahulu. Kemudian, kita gunakan syarat titik stasioner yaitu f aksen x sama dengan 0 untuk mencari nilai x-nya itu berapa. Nah, x-nya ini yang kita dapatkan adalah yang disebut sebagai titik stasioner. Oke, baik, kita ke contoh yang pertama dulu. Tentukan titik stasioner dari fx sama dengan sin 4x untuk x lebih dari sama dengan 0 derajat, x kurang dari sama dengan 180 derajat. Berarti x-nya itu antara 0 sampai 180 derajat. Kita akan mencari titik stasionernya. Maka penyelesaiannya, langkah pertamanya kita tentukan dulu turunan pertama atau f aksen x. Kita cari turunannya terlebih dahulu. Berarti yang kita turunkan adalah sin 4x. Ya, kita turunkan sin 4x. Berarti yang kita turunkan yang belakang dulu. 4x turunannya adalah 4. Sin turunannya adalah cos. Berarti f aksen x-nya adalah 4 cos 4x ya. 4 ini dari yang belakang ini. 4x turunannya adalah 4, sin turunannya adalah cos. Yang ini sama seperti soal. Oke. Kemudian langkah yang kedua yaitu syarat titik stasioner f aksen x itu sama dengan 0. F aksen x-nya adalah 4 cos 4x. Berarti 4 cos 4x sama dengan 0. Oke, kita buat cos 4x berarti sama dengan 0 dibagi 4. Ini kan perkalian 4 dengan cos. Maka pindah ruas menjadi pembagian. 0 dibagi 4 berapa? 0 ya. Berarti cosinus 4x sama dengan 0. Oke. Sampai sini paham ya? Jadi di sini tujuan kita mencari supaya bentuknya hanya cos saja atau sin atau tan saja. Ya, tidak ada perkalian ini. Oke, sekarang kita cari kosinus sudut berapakah yang nilainya 0. Nah, ini sudutnya sebenarnya berapa? 4x ini. Biar nilainya 0. Cos berapa saja? Ya. Sudut 90 dan negatif 90. Nilai kosinusnya adalah 0. Cos 90 nilainya 0. Cos negatif 90 juga nilainya adalah 0. Berarti cos 4x sama dengan 0 bisa kita tulis cos 4x sama dengan cos 90 derajat atau cos 4x sama dengan cosinus negatif 90 derajat. Karena kalau cosinus negatif, kalau berdasarkan rumus sudut negatif kan kalau kita ubah tetap menjadi cos 90. Negatifnya hilang. Kalau berdasarkan sifat sudut negatif. Ini sudah kita pelajari di kelas 11. Oke, kita lanjut. Dari sini kita peroleh 4x sama dengan 90 derajat ditambah k kali 360. Ini adalah rumus. Ya, yang k dikali 360 adalah rumus. 4x-nya berarti dari sini. 90-nya dari sudut ini ditambah k kali 360 adalah rumus.
Kemudian untuk yang sebelah kanannya, ini berarti 4x, kita turunkan di sini sama dengan negatif 90 ditambah K kali 360. Jadi yang belakang ini adalah rumus. Ya, selalu K kali 360 kalau sudutnya sin dan cos. Tetapi kalau tan, di sininya K kali 180. Ya, ini belum selesai. Oke, untuk langkah selanjutnya, tadi sudah kita peroleh 4x sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360. Tujuan kita adalah mencari nilai x-nya. Ini masih dalam bentuk 4x, maka kita ubah menjadi x sama dengan. Sehingga kita peroleh x sama dengan 90 per 4, dari sini ya, ditambah K kali 360 per 4. Masing-masing kita bagi dengan 4, sesuai koefisien yang ini. Ya, karena ini perkalian, maka yang dibagi 4 hanya sudutnya saja. Paham ya sampai sini? Oke, kita sederhanakan, berarti X sama dengan 22,5 ditambah K kali 90. Oke, ini kan belum dalam bentuk sudut, masih ada K-nya. Nah, K ini bisa kita ganti dengan bilangan mulai dari 0, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, K-nya yang pertama kita coba sama dengan 0 dulu. Berarti X sama dengan 22,5 ditambah 0 kali 90. Yang kita kerjakan adalah perkaliannya dulu. 0 dikalikan 90 derajat. Berarti 22,5 ditambah 0. Hasilnya adalah 22,5. Tadi kan intervalnya 0 sampai 180. Nah, ini hasilnya 22,5. Berarti memenuhi interval. Sekarang kita coba lagi untuk K sama dengan 1. Berarti X sama dengan 22,5 ditambah 1 kali 90. 1 dikalikan 90 kan 90. Berarti 22,5 ditambah 90. Hasilnya adalah 112,5. Ini juga memenuhi interval karena antara 0 sampai 180. Kita coba lagi untuk K sama dengan 2. Berarti X sama dengan 22,5 ditambah 2 kali 90. Kita hitung perkaliannya dulu. 2 kali 90, 180. Berarti hasilnya adalah 202,5. Tadi intervalnya antara 0 sampai 180. Dan ini adalah 202,5. Berarti kan di luar interval. Sehingga kita simpulkan tidak memenuhi interval. Oke, karena sudah tidak memenuhi, otomatis K sama dengan 3 dan seterusnya pasti juga tidak memenuhi. Sekarang kita lanjut untuk yang negatif 90. Tadi kan kita peroleh 4x juga sama dengan negatif 90 ditambah K kali 360. Sama caranya seperti yang sebelah sini, kita ubah menjadi x sama dengan. Berarti X sama dengan negatif 90 per 4 ditambah K kali 360 per 4. Hasilnya berarti X sama dengan negatif 22,5 ditambah K kali 90. Oke, kita hitung sama, mulai dari K sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 22,5 ditambah 0 kali 90. Kita peroleh sudutnya adalah negatif 22,5. Padahal intervalnya itu antara 0 sampai 180. Berarti ini tidak memenuhi karena negatif. Kita coba untuk K sama dengan 1. Berarti negatif 22,5 ditambah 1 dikalikan 90. Hasilnya adalah 67,5. Ini memenuhi karena berada di interval tersebut. Kemudian kita coba K sama dengan 2. Berarti di sini kita ganti 2 kali 90. Kita hitungnya bagian belakang dulu. Berarti 180. Kita peroleh hasil akhirnya 157,5. Ini juga memenuhi karena antara 0 sampai 180. Nah, ketika kita coba di sininya 3, berarti kan 3 kali 90, 270.
270 dikurangi 220, dikurangi 22,5. Jelas di atas 180, berarti tidak memenuhi. Maka kita stop sampai K sama dengan 2. Kalau mau ditulis juga boleh, nggak masalah. Ya, tapi pasti hasilnya tidak memenuhi. Nah, berarti ini sudah selesai. Jadi, titik stasionernya yang mana saja? Yang kita tulis adalah yang memenuhi interval. Berarti mulai dari yang paling kecil, 22,5, kemudian 67,5, 112,5, dan 157,5. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan titik stasioner dari fx sama dengan kosinus x dikurangi pi per 3 untuk 0 kurang dari x kurang dari sama dengan 2pi. Kita perhatikan di sini intervalnya berupa radian, kalau yang tadi berupa derajat. Sama saja penyelesaiannya. Kita perlu ingat bahwa pi itu nilainya adalah 180 derajat. Berarti ini intervalnya antara 0 sampai 360 derajat. Tapi kita tulis dalam bentuk radian, berarti 0 sampai 2 pi. Kemudian di sini cosnya dalam bentuk x dikurangi pi per 3. Tapi kan fungsinya dalam bentuk x. Berarti di sini pi per 3-nya dia sebagai konstanta. Ya, sebagai konstanta. Sama saja misalkan di sini x dikurangi 2. Ya, sama saja seperti itu. Ini adalah konstanta bilangannya. Oke. Lanjut saja untuk penyelesaiannya. Menentukan nilai f aksen x untuk mencari titik stasioner. Berarti kita mencari turunan dari kosinus x dikurangi pi per 3. Berarti kita turunkannya belakang dulu. Turunannya x adalah ya 1 ya. Turunannya dari pi per 3 karena dia konstanta, berarti turunannya adalah 0. Ya 0 berarti di sini 1, kemudian kosinus turunannya adalah ya negatif sin. Berarti negatif sin x dikurangi pi per 3. Satunya di sini tidak kita tulis. Oke, sampai sini paham ya? Kita ketahui syarat titik stasioner adalah f aksen x sama dengan 0. Berarti f aksen x-nya kita gantikan dengan ini, negatif sin x dikurangi pi per 3 sama dengan 0. Kita ubah supaya bentuknya sin sama dengan berapa? Berarti negatifnya kita pindah ruas menjadi pembagian. Maka sin x dikurangi pi per 3 sama dengan 0 dibagi negatif 1. 0 dibagi negatif 1 adalah 0. Berarti sin x dikurangi pi per 3 sama dengan 0. Nah, sinus sudut berapakah yang nilainya 0? Ya, kita ketahui yaitu sin sudut 0 dan sin sudut 180 atau dalam bentuk radiannya adalah pi. Nilai sinusnya adalah 0. Berarti kita gantikan di sini. Sin x dikurangi pi per 3 kan sama dengan 0. Nah, 0 ini sama saja dengan ya sin 0 derajat. Atau sin x dikurangi pi per 3 sama dengan sin pi atau sin 180 derajat. Asalnya dari sini ya. Oke, ini pi-nya ke sini. Karena ini sin, di sininya juga sin. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita peroleh, kita hilangkan sin-nya. Ya, kita ambil yang ini. Berarti x dikurangi pi per 3 sama dengan 0 ditambah k kali 2 pi. Ini adalah rumus. Sama saja seperti tadi, k kali 360. Yang ini juga sama, x dikurangi pi per 3 kita tulis di sini sama dengan pi ditambah k kali 2 pi. Oke, lanjut untuk langkah berikutnya. X dikurangi pi per 3 sama dengan 0 ditambah k kali 2 pi. Sama seperti tadi, kita ubah menjadi x sama dengan.
Oke, X sama dengan berapa? Berarti negatif pi per 3-nya kita pindah ruas. Karena negatif pindah ruas maka menjadi positif. Ini kan pengurangan ya, bukan perkalian. Berarti pindah ke sini jadi positif. Maka kita peroleh X sama dengan pi per 3 ditambah 0 ditambah K kali 2pi. Yang bisa dijumlah yang ini. Pi per 3 tambah 0. Berarti hasilnya adalah pi per 3 ditambah K kali 2pi. Oke, ini kan sudah kita peroleh X sama dengan. Tinggal kita ganti nilai K-nya. K-nya kita ganti mulai dari 0. Berarti K-nya ganti 0, kita peroleh X sama dengan pi per 3 ditambah 0 kalikan 2pi. Kita hitung yang perkalian dulu, berarti hasilnya kan 0. Sehingga pi per 3 ditambah 0, hasilnya yaitu pi per 3. Tadi intervalnya antara 0 sampai 2pi. Ini kan pi per 3 atau sepertiga pi. Berarti memenuhi. Kemudian kita lanjut ke K sama dengan 1. Berarti X sama dengan pi per 3 ditambah 1 kali 2pi. Kita hitung perkaliannya dulu. Berarti X sama dengan pi per 3 ditambah 2pi. Hasilnya berapa? Kita samakan penyebutnya ya di sini. Berarti kan pi per 3 kan sama saja dengan 1 per 3. 2pi berarti kan kita ambil 2 saja seperti ini. Ini pelajaran SD ya, berarti 2 per 1. Oke, kita samakan penyebutnya, berarti menjadi di sini 3. Berarti 3 bagi 3 kali 1 adalah 1, ditambah 3 bagi 1 kali 2 adalah 6. Berarti hasilnya adalah 7 per 3 pi. 7 per 3 kan berarti 2 lebih 2 koma. Padahal intervalnya itu hanya sampai 2, berarti di sini tidak memenuhi. Oke, kita lanjut. Karena sudah tidak memenuhi, berarti kita lanjut ke persamaan yang berikutnya, yaitu X dikurangi pi per 3 sama dengan pi ditambah K kali 2pi. Sama seperti tadi, kita ubah menjadi X sama dengan, maka negatif pi per 3-nya pindah ruas. Berarti X sama dengan pi per 3 ditambah pi ditambah K kali 2pi. Ya. Kita jumlahkan yang ini. Sepertiga ditambah 1. Sepertiga tambah 1 berarti 4 per 3 pi ditambah K kali 2 pi. Sekarang kita gantikannya dengan 0. Berarti 4 pi per 3 ditambah 0 kalikan 2 pi. Kita hitung ini dulu. Hasilnya kita peroleh 4 pi per 3. Berarti memenuhi. Karena ini hanya 1 koma ya. Batasnya adalah 2. Kemudian K sama dengan 1. Berarti K sama dengan 4pi per 3 ditambah 1 kali 2pi. 1 kali 2pi adalah 2pi. Tanpa kita hitung hasilnya, ini sudah jelas lebih dari 2pi. Karena 2pi ditambah 4 per 3pi. Oke, jelas di sini tidak memenuhi. Oke, jadi titik stasionernya yang mana saja? Ya, hanya 2 ya. Pi per 3 dan 4 pi per 3. Oke, untuk materi yang kedua, yaitu mengenai selang kemonotonan fungsi trigonometri. Misalkan fx berupa fungsi kontinu pada interval tertutup a, b. Misalkan pula, X1 dan X2 terletak di dalam interval tertutup A, B dan memenuhi A kurang dari X1 kurang dari X2 kurang dari B. Fungsi f dikatakan naik jika fx1 kurang dari fx2. Sebaliknya, fungsi f dikatakan turun jika fx1 lebih dari fx2. Ini adalah definisi dari selang kemonotonan fungsi trigonometri.
Nah, selang kemonotonan fungsi trigonometri ini meliputi fungsi naik dan fungsi turun. Oke, kita bahas untuk fungsi naik dan fungsi turun. Dengan turunan pertama fungsi f, akan diketahui apakah fungsi f naik atau turun di interval tertutup a, b. Jika turunan pertamanya lebih dari 0, maka fungsi f dikatakan naik. Yang kedua, jika f aksen x kurang dari 0, maka fungsi f dikatakan turun. Dan yang ketiga, jika f aksen x sama dengan 0, maka fungsi f dikatakan tidak naik dan tidak turun. Nah, jika fungsi f naik atau turun pada interval tertutup a, b, dikatakan fungsi f monoton pada interval tertutup a, b. Jadi fungsi itu akan naik jika turunan pertamanya lebih dari 0 dan turun jika turunan pertamanya kurang dari 0. Nah, langkah-langkahnya untuk mencari interval fungsi naik atau turun, yang pertama kita menentukan turunannya dulu, f aksen x. Kemudian kita gunakan syarat titik stasioner f aksen x sama dengan 0, sehingga kita peroleh titik stasioner. Kemudian langkah keempat, menentukan nilai interval titik stasioner. Nilainya positif, negatif pada selang-selang tersebut. Kita cari tandanya di situ. Kemudian langkah yang terakhir kita menentukan interval fungsi naik atau fungsi turun berdasarkan ini. Poin-poin ini. Oke, kita lanjut ke contoh soal saja supaya lebih jelas. Ke contoh yang ketiga, diketahui fx sama dengan kosinus 2x dikurangi pi per 4 untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan pi. Tentukan interval fungsi f naik, yang kedua interval fungsi f turun. Berarti di sini yang diminta sudutnya dalam bentuk pi ya, antara 0 sampai pi, atau di sini antara 0 sampai 180 derajat. Untuk menentukan interval fungsi naik atau fungsi turun, tadi sudah diketahui langkahnya. Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu turunannya, yaitu menentukan nilai f aksen x, berarti turunan dari kosinus 2x dikurangi pi per 4. Berarti kita cari turunan dari 2x, yaitu 2 turunan pi per 4 adalah 0, karena dia konstanta. Kemudian turunan dari cos adalah negatif sin. Berarti negatif kalikan 2. Negatif 2 sin 2x dikurangi pi per 4. Ini adalah turunannya. Langkah selanjutnya, syarat titik stasioner yaitu f aksen x sama dengan 0. Berarti negatif 2 sin 2x dikurangi pi per 4 sama dengan 0. Kita cari sinnya berapa? Berarti negatif 2-nya pindah ruas. Karena ini perkalian maka menjadi pembagian. Sehingga kita peroleh sin 2x dikurangi pi per 4 sama dengan 0. Oke, sama seperti tadi. Sinus sudut berapakah yang nilainya 0? Tetap sama, yaitu 0 dan 180. Tapi 180-nya kita ubah menjadi pi. Berarti sin 2x dikurangi pi per 4 sama dengan 0. Kita peroleh, kita ganti 0 ini dengan sin 0 derajat atau sin pi. Kita gunakan rumus sekarang. Berarti kita hilangkan sinnya. Maka diperoleh 2x dikurangi pi per 4 sama dengan 0 ditambah k kali 2pi. Rumus ya. Atau 2x dikurangi pi per 4 sama dengan pi ditambah k kali 2pi. Oke, selanjutnya dari persamaan tersebut kita akan mencari nilai x-nya itu berapa.
Untuk 2x dikurangi pi per 4 sama dengan 0, ditambah k dikalikan 2pi, kita ubah persamaannya supaya menjadi x sama dengan. Maka yang kita pindah adalah yang ini, yang negatif pi per 4 dulu. Negatif pi per 4 pindah ruas menjadi pi per 4. Berarti pi per 4 ditambah 0 ditambah k dikalikan 2pi. Kita jumlah yang ini dulu. Pi per 4 ditambah 0. Hasilnya adalah ya pi per 4. Ini kan masih 2x. Berarti x sama dengan pi per 4 dibagi 2 ditambah k kali 2pi dibagi 2. Pi per 4 itu kan sama saja dengan seperempat. Seperempat dibagi dengan 2. 2 itu kan 2 per 1. Berarti sama saja 1 per 4 dikalikan ya 1 per 2. Ini dikalikan. Berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 1, 1, 4 kali 2, ya 8. Maka kita peroleh hasilnya adalah x sama dengan pi per 8 ditambah k dikalikan pi. Karena 2pi dibagi 2 adalah pi. Kita ganti k-nya dengan 0. Oke, k-nya sama dengan 0. Berarti x sama dengan pi per 8 ditambah 0 dikalikan pi. 0 kalikan pi adalah 0. Berarti hasilnya pi per 8. Ini berarti memenuhi. Kemudian, untuk k sama dengan 1. Berarti x sama dengan pi per 8 ditambah 1 kali pi. 1 kali pi adalah pi. Berarti di sini pi ditambah pi per 8. Hasilnya adalah 9 pi per 8. Tadi kan mintanya sampai pi. Kalau 9 per 8 kan 1 koma. Berarti kan lebih dari pi. Maka di sini tidak memenuhi. Oke, selanjutnya karena sudah tidak memenuhi, kita lanjut untuk persamaan yang kedua, yaitu 2x dikurangi pi per 4 sama dengan pi ditambah k kali 2pi. Sama seperti tadi prosesnya. Maka kita peroleh 2pi sama dengan pi per 4 ditambah pi ditambah k dikalikan 2pi. Kita jumlah yang ini dulu. 1 ditambah seperempat berarti 5 per 4. Maka 2x sama dengan 5 pi per 4 ditambah k dikalikan 2pi. Kita ubah menjadi x sama dengan. Oke, sama seperti tadi ya. Berarti x-nya adalah 5 pi per 8 dikalikan k, ditambah k dikalikan pi. Kita ganti k-nya dengan 0. Kita peroleh 5 pi per 8 ditambah 0 dikalikan pi. Maka hasilnya adalah 5 per 8 pi. Berarti ini memenuhi. Kemudian k-nya kita ganti 1. Berarti di sini 5 pi per 8 ditambah 1 kali pi. 1 kali pi adalah pi. Pi ditambah 5 pi per 8. Jelas lebih dari pi. Karena kan mintanya intervalnya sampai pi. Berarti yang ini jelas tidak memenuhi. Sehingga titik stasionernya adalah pi per 8 dan 5 pi per 8. Langkah selanjutnya, tinggal kita gambar titik stasioner yang tadi pada garis bilangan dan menentukan nilai pada setiap selang atau interval. Kita gambar garis bilangannya. Tadi intervalnya mulai dari 0 ya. Berarti kemudian pi per 8, 5 pi per 8, dan interval yang terakhir adalah pi. Nah, kita akan mencari nilai pada setiap selang ini. Berarti ada 3 selang. Kita ambil pi per 2. Pi per 2 kan 90. 90 derajat ini berada di antara pi per 8 dan 5 pi per 8. Berarti di sini. Kita akan mencari tandanya di sini. Caranya bagaimana? Kita substitusi ke f aksen x. F aksen x-nya kan ini. Dari langkah yang awal. Nah, x-nya ini kita ganti dengan pi per 2. Berarti negatif 2 sin 2 kali pi per 2 dikurangi pi per 4. Kita kalikan dulu. Berarti negatif 2 sin pi dikurangi pi per 4. Berarti 1 dikurangi seperempat adalah ya 3 per 4 pi.
atau bisa kita ubah ke bentuk derajat adalah 135 derajat. Sin 135 derajat itu berada di kuadran 2. Ya, semua sindikat tangannya kosong. Kuadran 2 berarti sin, sindikat. Berarti dia positif. Negatif kalikan positif. Ini hasilnya positif berarti negatif. Maka antara pi per 8 dan 5 pi per 8 nilainya adalah negatif. Maka kanan kirinya adalah positif. Oke, jadi fungsi naik itu pada interval yang mana? Yang bertanda positif, yaitu antara 0 sampai pi per 8 atau ada 2, 5 pi per 8 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan pi. Kemudian fungsi f turun pada interval ya yang bertanda negatif. Berarti pi per 8 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 5 pi per 8. Oke anak-anak, sekian untuk materi kita pada hari ini. Cukup panjang mungkin penyelesaiannya, tapi saya harap semoga semuanya bisa memahami. Silakan berlatih terus supaya kalian bisa memahami materi yang saya berikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.